Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arvia Martina Keliduan dengan NIM 102042330069. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan memperwakilkan pembukaan presentasi mengenai tugas besar pengembangan aplikasi website yang dimana website yang kita buat bernama Ukil Academy. Yang dimana anggota kelompok 5 ada Dadan Nadia Sadi, saya, Nadia Kalistandini, dan Enrico Steven Ernest. Dan di sini adalah Gokil Academy merupakan aplikasi website pembelajaran online yang terstruktur dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. Aplikasi ini dibuat dengan membagi pengguna menjadi 3 jenis peran, yaitu admin, mentor, dan student. Masing-masing memiliki akses dan fitur berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka dalam proses belajar. Admin berfungsi sebagai pengelola sistem, mentor berperan sebagai pengajar atau penyedia materi, dan student menjadi peserta pembelajaran. Dan tujuan dari pengembangan aplikasi Gokil Academy adalah untuk menyediakan platform pembelajaran daring yang memudahkan mahasiswa untuk mengakses materi dan mengikuti kuis dan memantau progres belajar sekaligus membantu mentor dalam menyusun materi dan mengevaluasi pemahaman, serta memberikan admin kemudahan dalam mengelola sistem secara menyeluruh agar seluruh aktivitas pembelajaran berlangsung secara tertib, efisien, dan terstruktur. Berikut akan dijelaskan sistem dan fitur-fitur apa saja yang ada di Gokil Academy. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai apa saja fitur-fitur yang berada di role admin. Berikut adalah tampilan utama untuk login dan sign up, yang dimana admin sudah memiliki Gmail dan password tanpa harus sign up terlebih dahulu. Baik, kita akan login. Ini berhasil. Ini adalah tampilan dashboard admin yang dimana ada total user, total pengguna, total mentor, total student, dan total course. Di sini saya di menu samping bar samping ada overview, ada admin menu, user management, course management. Baik, saya akan menjelaskan untuk user management. Di sini saya dapat menambahkan user baru sebagai contoh mahasiswa yang belum ada. Kemudian saya akan mencoba untuk mentor. Maka saya user baru sudah ditambahkan sebagai mentor. Jadi di sini dapat mengetahui role-nya dan bergabung sejak kapan, dan admin bisa melakukan apa saja, yaitu mengedit data dan menghapus data. Sebagai contoh, jika ingin mengedit seperti ini dan aktif besar, baik, data sudah berhasil ditambahkan. Berikut juga untuk ada admin, mentor, dan student, course management. Baik, mungkin karena belum ada mentor yang mengupload course, jadi di sini sebenarnya admin bisa melihat video course mentornya siapa,
dan materinya ada berapa untuk course tersebut, dan jumlah student untuk course tersebut ada berapa, dan saya dapat mengupdate data-data untuk semuanya dan menghapus semuanya. Baik, sebegitu saja fitur-fitur yang ada di admin. Sekian, dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Sekarang kita akan menampilkan fitur dan tampilan student. Pertama-tama, kita akan mulai dengan proses login. Setelah berhasil login, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di dalam dashboard ini terdapat berbagai informasi penting terkait aktivitas belajar pengguna. Beberapa di antaranya adalah jumlah kursus yang diikuti, total kuis yang sudah dikerjakan, dan total durasi belajar pada setiap sesi pembelajaran. Selain itu, terdapat juga bagian timeline yang menampilkan tentang kuis-kuis yang tersedia untuk diikuti. Kemudian, terdapat fitur Enroll Course, yaitu untuk melihat kursus yang kita ikuti, dan juga terdapat courses di paling akhir, yaitu semua courses yang ada, baik yang diikuti maupun yang tidak. Selanjutnya, di halaman Overview, pengguna dapat melihat statistik pembelajaran secara lebih rinci, seperti Courses in Progress, yaitu jumlah kursus yang sedang berlangsung, Courses Completed, yaitu jumlah kursus yang sudah diselesaikan, Hours in Learning, yaitu total waktu belajar yang sudah dicapai, dan total quiz score, yaitu akumulasi nilai dari semua kuis yang telah dikerjakan. Terdapat juga bagian progress bar, yang menunjukkan sejauh mana progres pengguna dalam mengikuti suatu kursus. Tersedia juga halaman courses, yaitu semua courses yang pengguna ikuti. Dan yang terakhir, terdapat halaman all courses, di mana pengguna bisa melihat seluruh daftar kursus, baik yang sudah diikuti maupun yang belum diikuti. Sekarang saya akan menampilkan contoh kursus yang belum diikuti. Pada halaman kursus ini, pengguna bisa melihat daftar materi yang tersedia di dalamnya sebelum melakukan pendaftaran. Setelah pengguna mengklik tombol dasar, daftar, akan muncul tampilan bahwa pendaftaran kursus telah berhasil, dan pengguna bisa langsung mengakses seluruh materi dan kuis yang telah disediakan dalam kursus tersebut. Berikut adalah contoh tampilan materi pembelajaran yang bisa langsung diakses oleh pengguna. Kemudian, pengguna juga dapat mengikuti kuis yang tersedia di dalam kursus ini. Berikut adalah contoh di dalam kuis. Setelah selesai menjawab, pengguna dapat langsung menekan tombol submit untuk mengumpulkan jawaban. Dan ini adalah tampilan ketika pengguna telah menyelesaikan kuis dan jawabannya benar. Selain itu, kuis yang telah ditambahkan ke dalam kursus juga akan otomatis muncul di halaman dashboard, sehingga pengguna bisa langsung melihat dan mengakses kuis-kuis yang terbaru yang tersedia. Selanjutnya, kita juga bisa masuk ke menu profil. Di halaman ini, pengguna dapat melakukan berbagai pengaturan akun, seperti mengganti foto profil, mengubah nama, email, dan kata sandi. Tidak hanya itu, halaman profil juga ditampilkan informasi mengenai status pengguna sebagai student, termasuk level pengguna dan total quiz score yang telah diperoleh selama mengikuti berbagai kursus. Perkenalkan, nama saya Enrico Steven Ernest, kelompok 5 dari kelas SIKJ 2305 dengan NIM 1020423075. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demo aplikasi Gokil Academy pada mata kuliah pengembangan aplikasi website. Saya akan melakukan demo testing pada user mentor. Pertama-tama kita melakukan login pada user mentor. Berikut ini adalah tampilan dashboard pada user mentor. Dilihat dari sisi sebelah kiri sidebar, terdapat dua menu, yaitu menu mentor dashboard dan menu manage course, dan di bawah juga terdapat menu untuk logout. Pada mentor dashboard terdapat tampilan untuk course yang tersedia pada mentornya dan aksi cepat untuk pergi ke menu kelola course saya dan buat course baru. Selanjutnya pada menu Manage Course terdapat menu kelola course saya. Di sini kita bisa membuat course baru dengan mengklik icon berwarna hijau. Di sini kita bisa melakukan penamaan pada judul. Saya beri contoh misalkan
testing dengan deskripsi testing. Di sini kita bisa memasukkan thumbnail dan diberikan opsi opsional, dan jika sudah kita akan melakukan pengeklikan pada ikon simpan course. Dan jika sudah dibuat akan terdapat tampilan sukses, course baru berhasil dibuat. Lalu akan memunculkan course yang tadi kita sudah buat, yaitu testing. Di sini ada 4 button, yaitu seperti button kelola materi, button kelola quiz, button edit course, button lihat student yang terdaftar, lalu yang terakhir adalah button menghapus course. Kita akan mencoba button yang pertama, button kelola materi dan quiz. Baik, berikut ini adalah menu button. Di sini terdapat menu tambah materi sekarang. Kita bisa memasukkan materi pada kolom-kolom berikut ini. Misalkan saya kasih nama materi 1. Lalu tipe kontennya itu terdapat 3, yaitu teks atau artikel, link YouTube, atau upload file seperti PDF, dokumen, PPT, dan sebagainya. Saya akan berikan contoh pada artikel. Kita lalu isikan testing materi 1. Lalu kita bisa melakukan simpan materi. Berikut ini materi pada mata kuliah testing sudah dimasukkan. Nah, kita juga bisa memasukkan quiz pada materi pertama dengan cara ngeklik button kelola quiz. Pada menu quiz, kita bisa melakukan pembuatan quiz dengan mengeklik tombol berwarna hijau atau tambah quiz baru. Nah, di sini juga sama, kita bisa memasukkan dengan mengikutkan form-form pada box-box di bawah ini. Misalkan judul kuisnya yaitu testing quiz 1 dengan deskripsi testing quiz 1. Di sini kita bisa memasukkan durasi pengerjaan atau opsional. Di sini saya tidak memasukkannya. Lalu simpan dan lanjut tambah pertanyaan. Nah, berikut tampilan jika sudah sukses. Selanjutnya kita bisa memasukkan contoh-contoh soalnya dengan cara kelola pertanyaan kuis ini. Lalu akan munculkan form-form tambah pertanyaan baru, tipe pertanyaan. Di sini saya akan melakukan teks pertanyaannya yaitu testing quiz 1. Apakah soal terlihat? Di sini bisa memilih pertanyaan tunggal. Misalkan saya ingin membuat 4 pilihan, tinggal dipencet saja tambah pilihan. Misalkan terlihat, hampir terlihat, belum terlihat, tidak terlihat. Dan jika sudah, kita bisa memilihkan salah satu jawaban ini yang benar. Misalkan yang benar itu adalah terlihat, lalu kita centang menu radio button benar. Dan jika sudah, kita langsung saja melakukan simpan pertanyaan. Sukses. Dan jika sudah sukses, kita lakukan scroll ke bawah. Pada daftar pertanyaan sudah termasuk soal 1 dengan jawaban yang sudah diwarna hijaukan. Jika sudah, kita langsung saja kembali ke daftar kuis. Pada menu kelola kuis juga sudah terdapat jumlah soalnya. Lalu pada icon profile juga terdapat edit profile. Nah, di sini kita bisa melakukan edit profile dengan ganti informasi account, ganti password, masukkan profile mentor seperti bio singkat, keahlian, pengalaman, sampai dengan profile LinkedIn dan website portofolio pribadi. Dan jika sudah, kita tinggal melakukan update pada profile. Baik, berikut ini adalah contoh aktivitas pada mentor, yaitu membuat course dan membuat quiz untuk student
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan struktur kode dari Learning Management System tugas besar pemrograman aplikasi website. Nah, yang pertama kita mulai dari view. View itu beda-beda. Ada view yang student. Yang student dulu. Nah, yang student ini punya dashboard. Dashboard student. Ini adalah tampilan untuk student membuka dashboard. Nah, selanjutnya ada overview. Overview juga untuk tampilan overview dari studentnya. Dan variabel ini dipanggil semuanya dari controller yang udah kita bikin. Terus ada material. Material itu materi studentnya itu ada apa aja. Dan ada my course. My course ini berisi tentang course mana aja yang student sudah apply atau enroll. Nah, di sini ada quiz. Quiz ini yang pertama attempt quiz. Di sini untuk student mengisi jawaban-jawaban dari kuis tersebut. Di sini ada result. Result itu ketika student sudah mengisi kuis, maka muncul hasilnya. Kita lanjut di sini ada admin. Di sini ada tampilan dashboard admin. Nah, sebelumnya semuanya ini struktur kodenya sama. Semuanya pakai layout. Apa itu layout? Layout ini sebentar. Layout ini saya buat untuk melayout semua tampilan. Jadi layoutnya itu ada di dalam ada sidebarnya, terus di sini ada kontennya di tengahnya. Nah, setelah itu eh, di sini ada autentikasi. Itu untuk login. Ini adalah tampilan loginnya. Di sini saya menggunakan Tailwind CSS. Terus ada register juga. Ini semua udah connect ke controller. Komponen ini karena ini ada beberapa komponen yang saya buat biar kita nggak ngoding langsung di dalam Blade manapun itu, jadi tinggal import komponen aja. Nah, di sini ada course itu indeksnya, ini indeksnya untuk menampilkan semua course yang ada, dan ini show ketika course-nya dipencet maka tampil datanya ada course-nya itu dari berupa ID course-nya. Oke, view-nya udah. Lanjut kita ke controller. Di sini controller lumayan banyak. Yang pertama tuh ada autentikasi dulu, si login. Login itu punya function untuk login. Yang pertama ada function show login form, ini untuk ngerender view dari login atau login page yang tadi file blade tadi. Yang kedua di sini ada function untuk login. Di sini kita punya kredensial yang mana itu request ngevalidasi email sama password, dan ini wajib. Nah, di sini ada beberapa percabangan di mana kalau misalkan usernya ini udah udah login, maka kita deteksi dulu kalau role-nya itu admin, maka dia redirect ke admin dashboard. Kalau mentor redirect ke mentor dashboard, kalau student redirect ke student dashboard. Nah, di sini ini ada fallback ya ketika mereka semua sudah login. Nah, di sini ada exception dari errornya itu. Kalau misalkan emailnya salah, itu email atau password yang Anda masukkan salah. Di sini ada logout. Logout itu menghapus session. Dia menghapus session. Terus lanjut ke register controller. Nah, ini untuk register. Yang pertama itu ada return view untuk file blade-nya. Render page register. Yang kedua di sini ada function register. Parameter request. Nah, requestnya itu dia request validasi untuk name. Namanya itu wajib dan tipe data string maksimal itu 255 huruf. Email juga, sini juga unik emailnya. Terus password, terus ada role. Nah, role itu yang ngisi sistem. Di interface itu cuman user bisa ngisi student dan atau mentor doang. Lanjut di sini ada nge-create account. Nanti ini semua dikirim ke database. Dan di sini ada percobaan lagi. Kalau misalkan user role sama dengan student, maka dia nge-create profile student. Kalau misalkan
mentor, dia nge-create profile mentor. Oke, lanjut di sini kita ke admin, course management. Course management itu fungsinya CRUD untuk course-nya. Jadi admin itu bisa delete, edit, dan menambahkan course. Jadi di sini ada indeksnya itu. Dia nge-return file blade atau course page di sini. Di sini ada fitur searching juga. Dan lanjut di sini ada edit. Edit itu ada variabel namanya mentor, yang mana namanya itu mentor, order by name, get dia ngambil daftar mentor buat drop down gitu. Oke, lanjut di sini ada update. Ini update untuk course. Jadi di sini bisa ngeedit course, yang mana ada request ngevalidasi dulu mana apa course-nya yang mana. Di sini ada update data, ada title, dia request title, ada description, request description, mentor ID, request mentor ID. Oke, lanjut di sini ada destroy, itu fungsinya untuk delete course-nya. Nah, di sini ada dashboard controller. Dashboard controller itu simple, cuman nampilin admin dashboard dan ngeget beberapa data, yaitu data yang pertama tuh ada total user, di sini ada total mentor, total student, total course. Oke, lanjut di sini user controller. Ini sama kayak course management controller. Di sini CRUD untuk user, jadi admin bisa ngelola user, edit, hapus dan menambahkan user. Di sini ada store itu untuk menambahkan yang request data dari user. Terus di sini ada edit. Editnya nanti di sini pakai form, yang mana di sini ada request store. Di sini ada request dari formnya itu. Oke, lanjut di sini ada mentor sama course controller, itu kurang lebih sama kayak course controller yang lain. Cuma di sini saya jelaskan, di sini ada index. Index itu untuk return view atau page dari course-nya tersebut. Terus di sini ada create. Create itu nanti masuknya ke course create. Nah, di sini functionnya itu ada di request mentor untuk nge-store, untuk nge-create. Di sini juga ada edit, yang mana di sini ada pencabangan kalau misalkan kita ngambil course yang mentor ID-nya itu sama dengan tidak out. Maksudnya itu tidak terautentikasi, maka Anda tidak diizinkan mengedit course ini yang karena user itu pasti di luar dari mentor atau selain mentor. Jadi terus lanjut, di sini ada update. Update itu untuk update atau untuk mengubah beberapa variabel dari course. Yang pertama ada title, description, terus ada, ada thumbnailnya juga bisa kita update. Oke, lanjut di sini ada destroy. Destroy ini untuk menghapus course, yang mana kita menghapus itu sesuai dari ini ID course-nya. Oke, di sini ada enrolled student. Di sini kita untuk nge-return data-data data student mana yang udah nge-enroll course tersebut. Di sini dashboard controller untuk mentor juga sama kayak dashboard controller admin. Di sini cuman nge-return beberapa variabel aja. Ada mentor name sama total course. Di sini ada material. Material di sini sama CRUD juga. Authorize mentor. Ada index untuk nge-return file mentornya. Maksudnya file view materialnya. Di sini ada beberapa variabel yang keluar, ada cost dan materialnya apa. Dan di sini ada store untuk nge-store atau menambahkan data material. Ada title, content type, content text, content video link, content file, order sequence. Nah, lanjut question controller. Untuk question controller sendiri ini fungsinya untuk mengkontrol gimana mentor bisa memberikan pertanyaan di dalam kuis. Nah, yang pertama itu ada index. Indeksnya itu
eh ini untuk nge-return file index dari blade-nya. Di sini kita nge-return variable course juga, quiz juga, question juga. Nah, selebihnya fungsinya sama, hanya ada beberapa validasi yang berbeda. Dari quiz controller juga, di sini lengkap CRUD-nya, update, destroy, sama store, edit. Nah, lanjut ke student dashboard controller. Nah, di file index ini, student itu nge-return sebuah file student dashboard yang ada di view student. Di sini dashboard.blade ini dan return variabel student, enrolled course, total course enroll, complete quiz, learning hours, terus ada timeline quiz, my enrolled course, dan ini untuk nge-get semua course yang tersedia Pak ini. Selebihnya sama. Nah, di sini lanjut ada middleware-nya juga. Middleware itu yang pertama ada check role, di mana check role ini untuk membatasi role-role pengguna. Dan di sini ada direct if authenticated. Jadi kalau misalkan terautentikasi, beberapa user tidak bisa masuk ke admin dashboard atau mentor dashboard dan sudah dashboard semua sudah di set role-nya masing-masing. Nah, di sini ada model juga untuk model ini untuk memberikan skema ke dalam database. Ini ada skemanya, lengkap semuanya. Terus di sini ada file bootstrap-nya juga. Ini untuk kita masukin middleware yang kita punya agar terautentikasi atau dibatasi oleh role. Di sini ada migration. Migration ini untuk migrate ke database dan ini ada seeder. Seeder itu kita pakainya sebenarnya pakai yang kita cuma pakai yang user seeder untuk mengelola untuk membuat eh, account dari admin tersebut. Nah, di sini bagian rutenya. Rutenya ini semua controller yang tadi saya udah jelaskan ini semuanya sudah diimport untuk return sebuah variabel atau data. Di sini lewat lewat routes atau rute. Ini yang pertama ada get rute home, terus ada middleware for guest. Guest ini dia bisa register, login, bisa logout, dan ini middleware untuk autentikasi. Autentikasi itu orang yang terautentikasi dengan role apapun itu, mau admin, eh, mentor dan student itu bisa ngelihat course, bisa ngelihat isi dalam course-nya juga. Di sini bisa lihat profile masing-masing. Dan ini metode get, ini put karena ini update. Dan lanjut di sini ada admin role. Ini untuk eh, orang yang sudah terautentikasi dengan role admin. Nah, itu dia bisa ngelola. Ini karena kita pakai prefix name admin. Jadi sebenarnya ini admin. Jadi nggak usah ditekankan lagi slash adminnya, udah otomatis masuk ke slash admin. Nah, di sini pakai admin dashboard controller, fungsinya index dan namanya itu dashboard. Ini juga get results-nya ini. Terus di sini juga untuk mengelola manajemennya. Oke, lanjut di sini ada rute untuk mentor orang yang terautentikasi sebagai role mentor. Di sini untuk return view atau endpoint dari dashboardnya. Nah, di sini ada nge-get juga course, Slack, sama student. Terus di sini resource itu untuk mendapatkan resource. Nah, selanjutnya di sini ada middleware atau rute yang punya middleware autentikasi, role-nya itu student. Di sini pertama nge-get view dari file blade-nya index. Terus di sini ada overview juga yang tadi. Di sini my course untuk melihat course yang udah di enroll. Di sini controller pakai student my course controller. Kelasnya adalah index. Terus di sini sorry bukan kelas, maksudnya fungsinya adalah index. Terus di sini ada enroll buat ngepost kita buat nge-enroll course itu
pakai function yang store. Terus di sini ada itu untuk melihat detail materi. Nah, detail materi ini masuk ke dalam course, seluknya itu apa, materialnya, terus slash material dan materialnya apa, dan pakai function namanya show di dalam controller student material. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.